Ya, Liga Serie A match week ke-18 dan juga 19 sudah selesai. Luar biasa, Inter Milan, Como maupun juga Atalanta mampu sapu bersih dengan meraih 2 kemenangan dalam pekan ke-18 maupun juga 19. Seperti apa hasil rekapan pertandingannya dan jelang persiapan Liga Serie A match week ke-20, serta ada berita atau informasi menarik apa saja yang terjadi sepanjang pekan ini seputar Liga Italia maupun juga klub-klub Italia? Jangan kemana-mana ya. Yuk kita bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo tifosi sepak bola dimanapun kalian berada, khusus ya kalian para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Ya, di segmen pertama ini seperti yang gue singgung di opening pembukaan, bahwa pertandingan Liga Serie A pekan ke-18-19 sudah selesai ya. Dan ada hal menarik yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana ada 3 klub yang tampil luar biasa di 2 pekan terakhir ini, yaitu Inter Milan, Como maupun juga Atalanta ya. Kenapa? Karena ketiga tim ini mampu meraih kemenangan atau sapu bersih pertandingan yang ada seperti itu. Inter Milan di match week atau pekan ke-18 mampu menang atas Bolonya dengan skor 3-1. Kemudian di pekan ke-19 atau match week ke-19 mereka bertandang ke Parma Calcio dan mereka berhasil meraih kemenangan 2-0 seperti itu. Dan kemenangan meyakinkan juga diraih oleh Como, di mana mereka mampu menang timis 1-0 ketika menghadapi Udinese di pekan atau match week ke-18. Sedangkan di pekan atau match week ke-19 ketika bertandang ke Pisa, mereka berhasil memetik kemenangan 3-0. Wow. Dan satu lagi yaitu Atalanta juga tampil luar biasa di pekan ke-18 atau match week ke-18. Mereka menghadapi tim kuat gitu ya, kuda hitam juga di Liga Serie A di musim kali ini, yaitu AS Roma, di mana mereka mampu menang tipis saja 1-0. Dan luar biasa ketika di pekan ke-19 atau match week ke-19 mereka menghadapi tim kuat lainnya yang juga menjadi kuda hitam di musim ini di bawah asuhan Vincenzo Italiano. Mereka mampu mengalahkan Bolonya di kandang mereka sendiri dengan skor meyakinkan 2-0. Gila sih, clean sheet di 2 pertandingan menghadapi tim yang bukan kaleng-kaleng gitu ya, tim kuat ya, kuda hitam juga menjadi pesaing di mungkin untuk menapaki atau memasuki 6 atau 5 besar gitu ya klasemen kita sebentar saat ini. Ternyata Atalanta mampu sapu bersih seperti itu. Dan gue pribadi merasa bahwa memang kurang lebih gitu ya, akhirnya sistem ataupun strategi yang coba diterapkan Rafael Palladino di Atalanta udah mulai cocok nih atau tune in gitu ya. Dan ini terbukti dengan kemenangan demi kemenangan yang diraih Atalanta. Tentu saja pertandingan masih panjang gitu ya untuk pertandingan Liga Serie A saat ini, dan akan masih banyak jegalan-jegalan karena mereka juga harus mengikuti kompetisi Eropa dan juga kompetisi di Coppa Italia seperti itu. Namun tentunya dengan kemenangan yang diraih oleh baik Inter Milan, Como dan juga Atalanta, ini pun akhirnya mendongkrak begitu ya posisi mereka di klasemen saat ini, di mana Inter akhirnya masih bisa duduk manis, bahkan juga mulai sedikit meninggalkan jauh sepupu mereka yaitu AC Milan dengan selisih 3 poin gitu ya. Saat ini Inter dengan posisi pertama dengan 42 poin, sedangkan AC Milan di posisi kedua dengan poin 39 poin seperti itu. Napoli juga sangat disayangkan di 2 pertandingan terakhir ini, terutama di pertandingan di match week atau pekan ke-19 ya. Secara nggak tahu dah, gue juga bingung harus berkata seperti apa, tapi mereka bisa tertahan oleh Hellas Verona gitu ya di kandang mereka sendiri dengan skor 2-2. Bahkan mereka terlebih dahulu tertinggal 2 gol di babak pertama sebelum akhirnya bisa menyamakan kedudukan gitu ya, 2-2 setelah pertandingan yang dramatis lah yang terjadi di pekan tersebut seperti itu. Pun sama Fiorentina yang tadinya sudah mulai sepertinya akan memulai track yang baru atau histori yang baru ketika mereka mampu menang tipis atas Cremonese 1-0 di pekan atau match week ke-18, tapi di pekan atau match week ke-19 mereka harus tertahan begitu ya 2-2 ketika bertandang ke Lazio. Ya sebenarnya juga hal yang positif sih karena mereka mampu mencuri poin gitu ya di kandang lawan, tapi tentu saja ini masih menjadi tantangan berat dan besar
bagi Vanoli untuk bisa membawa Fiorentina untuk keluar dari zona degradasi. Meskipun ya mungkin kabar baiknya Fiorentina tidak pada posisi paling buncit gitu ya, di posisi 20, karena mereka sudah merangkak saat ini ada di posisi 18 dengan poin yang sama dengan Hellas Verona dan selisih sekitar 3-4 poin dengan klub yang ada di atasnya yaitu Genoa pun juga Lecce seperti itu. Kemudian di segmen selanjutnya yaitu mengenai persiapan jelang pertandingan Liga Serie A matchweek atau pekan ke-20 begitu ya. Dan menurut gue pribadi ada 3 pertandingan yang cukup menarik untuk kita saksikan, dan ya pastinya pertandingan yang lain juga cukup menarik untuk para tifosi sepak bola tonton, apalagi sebagai fans dari klub tersebut. Nah, 3 pertandingan ini menurut gue yaitu pertandingan antara Fiorentina dan AC Milan, di mana memang ini pertandingan yang penuh dengan gengsi begitu ya, syarat dengan sejarah dan juga emosional pastinya seperti itu. Meskipun secara posisi saat ini Fiorentina ada di posisi bawah, AC Milan ada di posisi atas, tapi itu tidak merubah atau menghilangkan tadi ya atmosfer pertandingan. Apalagi kalau kita ingat di musim sebelumnya, kalau gue nggak salah, tahun dikoreksi, Fiorentina mampu menghempaskan AC Milan begitu ya dengan skor meyakinkan 2-1 ya, dengan penampilan luar biasa dari De Gea ketika mampu menciptakan 2 penalty save gitu. Dan ini sangat menarik, kita akan lihat seperti apa jalan pertandingan nantinya. Gue cukup optimis sih bahwa Fiorentina bisa menang ya dengan permainan saat ini, di mana AC Milan yang memang bermain cenderung pragmatis bertahan di bawah Allegri seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi kita nggak tahu, boleh itu benar. Tapi ya gue sendiri berharap Fiorentina bisa menang. Kemudian yang menarik juga adalah pertandingan antara Como menghadapi Bologna. Kedua tim saat ini berada di kompetisi untuk bisa meraih atau memasuki 6 atau 5 besar klasmen Liga Serie A gitu ya, di mana mereka saat ini berbeda 2 posisi. Como di peringkat ke-6, Bologna di peringkat ke-8, dan berarti kedua tim ini memiliki permainan yang jauh lebih menarik dibandingkan klub-klub Liga Serie A yang lainnya ya, karena mereka cenderung bermain terbuka, menyerang, tentu akan jadi tontonan yang menarik buat kita semua seperti itu. Dan yang terakhir bisa dikatakan mungkin sebagai big match ya di pekan ke-20 atau match ke-20, yaitu Inter Milan akan menghadapi Napoli. Yaps, seperti yang gue bahas sebelumnya, di pekan ini juga akan menentukan bila Inter Milan mampu menumbangkan Napoli dan AC Milan kalah dari Fiorentina. Tentu saja ini akan memperbesar gap selisih poin mereka ya. Namun sebaliknya, jika AC Milan bisa menang atau minimal menahan imbang Fiorentina dan Inter tertahan ataupun juga bahkan kalah dari Napoli, ya ini akan membuat persaingan tidak hanya AC Milan dengan Inter Milan tapi juga dengan Napoli akan semakin lebih ketat ya, karena poin mereka akan berbeda tipis, satu bahkan pun sama poinnya seperti itu, tergantung dari ketiga tim ini menghadapi lawannya di pekan ke-20 seperti itu. Dan di segmen yang terakhir kita akan membahas berita atau informasi seputar ya Liga Italia ataupun juga yang bersehubungan dengan klub Liga Italia ya. Di mana pekan ini ada yang menarik adalah kejadian-kejadian transfer pastinya ya. Transfer kita mengenal transfer musim dingin, di mana luar biasanya Lazio membuat transfer yang mungkin cukup mencengangkan bagi para penggemarnya maupun juga para tifosi sepak bola, di mana mereka cukup aktif ya di musim dingin ini. Sebelumnya mereka melepas pemain andalan mereka menurut gua, yaitu si Tati Castellanos ke West Ham dengan nilai yang lumayan sih ya, sekitar 504 miliar rupiah. Ini tentu pasti menimbulkan pertanyaan karena Tati ya menjadi andalan Lazio seperti itu. Tapi tidak lama berselang ternyata Lazio memboyong pemain yang ya mungkin punya karakter yang kurang lebih sama dengan Tati dari Salzburg, yaitu Petar Radkov. Gue juga kurang mengikuti sih pemain ini, cuma kalau melihat dari statistiknya di musim ini dia juga tampil cukup baik gitu ya, dimana mampu mencetak 9 gol di pertandingan Bundesliga ya dari 17 penampilannya. Tentu ini juga bukti bahwa pemain ini ya cukup baik lah, bukan berarti oke banget, tapi cukup baik karena bisa mencetak 9 gol dari 17 penampilannya seperti itu. Ya kita berharap ya Lazio bisa tampil luar biasa lagi di bawah pelatih Sarri saat ini.
Dan jadi pertanyaan juga ketika Lazio harus melepas Matteo Guendouzi nih ke Fenerbahce gitu ya, dengan nilai transfer yang hampir mendekati sama seperti Tati di angka 446 miliar rupiah. Dua pemain yang sama-sama merupakan starter itu dilepas oleh Lazio, entah seperti apa rencana ataupun skema dari Sarri gitu ya, dengan melepas kedua pemain penting ini, dan saat ini baru menggantikannya atau penggantinya baru Radkov sebagai pengganti Tati. Kita nggak tahu nih Guendouzi apakah akan dicari penggantinya atau mengandalkan pemain yang ada saat ini, seperti itu. Wow. Kemudian di transfer yang lainnya, di mana Fiorentina melepas back mudanya yaitu Dimo Krastev ya. Pemain ini juga sebenarnya jarang mendapatkan jam main untuk membela Fiorentina. Dia dilepas ke Spartak Varna dengan status bebas transfer. Kemudian yang menarik juga adalah transfer yang dilakukan oleh Pisa. Mereka dengan upaya untuk bisa mencetak gol lebih baik lagi gitu ya, menciptakan serangan yang lebih efektif efisien lagi, mereka memboyong Rafiu Durosinmi. Gue juga nggak tahu tentang pemain ini karena dia bermain di Liga Ceko di Victoria Pleasant. Dibeli oleh Pisa dengan nilai transfer sebesar 156 miliar rupiah, seperti itu. Pemain asal Nigeria ini ya mungkin seperti karakter pemain-pemain Afrika lain ya, pasti secara fisik kuat. Kalau kecepatan gue juga kurang tahu seperti apa pemain ini. Ya semoga dia mampu menjadi pencetak gol bagi Pisa ya, setelah sepanjang half season ini atau setengah musim ini bisa kesulitan untuk mencetak gol, pada banyak sekali peluang-peluang yang mereka ciptakan tapi mereka gagal untuk mengkonversinya menjadi gol. Ya semoga Durosinmi bisa menjadi pembeda bagi para penyerang di Liga Serie A yang lainnya, seperti itu. Ya kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan, kita bahas sama-sama pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan share ya, dan selalu pantau video-video gue yang lainnya di Fernando and Calcio pastinya. Bye bye, thank you semua.